Halo, selamat pagi. Jumpa kembali di channel saya, Bola on the Road. Sesuai judulnya, kita ngomongin bola santai dengan persepsi pribadi sambil jalan ya. Kita on the road ya, sambil ngomongin bola. Sebelumnya terima kasih, thanks for watching video saya. Tolong bantuannya untuk subscribe, like, komen, dan share video-video saya, dan mohon saran dan kritik apabila ada yang perlu saya perbaiki untuk konten kedepannya. Kali ini saya tidak akan berbicara tentang teknis dari sepak bola, tapi saya ingin sedikit sifatnya curhat ya untuk perkembangan timnas, tapi bukan dari sisi timnasnya. Jadi saya lebih bicara ke teknisnya, kita harus bagaimana menyikapi tentang perkembangan timnas saat ini, yang kalau saya lihat perkembangannya luar biasa bagus. Semua orang ngomongin timnas, termasuk saya pribadi, dan semuanya berekspektasi tinggi terhadap timnas kita. Kita tahu sendiri bahwa 2 tahun terakhir timnas kita ini menjadi komoditi yang sangat-sangat panas. Semua orang terlibat ya, baik mulai netizen, influencer, sportcaster, terus kemudian komentator, wartawan, sampai PSSI pun maksimal sekali di bawah Erick Thohir ya, untuk support timnas dengan segala programnya, dan kita mencanangkan untuk lolos Piala Dunia. Kemudian tidak lupa saya juga menyebut adanya campur tangan dari ketua PSSI yang sekarang, yang sangat maksimal bekerja sama dengan pemerintah ya, anggota dewan, dengan presiden dan jajarannya, menteri, untuk sangat-sangat mengakselerasi kemajuan timnas kita. Nah, yang saya mau tekankan di sini dalam podcast yang santai ini adalah dari sudut pandang saya sebagai penggemar sepak bola yang sudah puluhan tahun mengamati perkembangan sepak bola kita. Yang saya lihat ada 2 faktor. Yang pertama dari sisi kita sebagai pengamat, influencer, supporter bola dan segala macam. Banyak sekali narasi di luar bahwa supporter ini selalu disalahkan atau selalu menjadi sasaran tembak bagi para sportcaster atau komentator bola yang menyalahkan. Mungkin saya termasuk yang disalahkan apabila kita ini merasa kecewa atau di media sosial ini berkata yang kurang elok lah, untuk kekecewaan apabila timnas kita kalah, apabila tidak sesuai dengan harapannya, segala macam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mau menyoroti dari sisi para support system di luar timnas dan kepengurusannya, yaitu dari komentator bola yang baik di TV maupun di agenda media sosial, di platform media sosial manapun ya, terutama tentang cara pandang mereka dan cara bicara mereka. Yang pertama tadi saya bilang tentang kita ya sebagai netizen. Dari sisi pribadi saya, kita ini tidak boleh disalahkan ya, apalagi dengan kata-kata yang kurang bijak oleh semua pihak, mau itu oleh dari kepengurusan, mau itu dari komentator, influencer, atau pengamat bola yang lebih senior di dunia sepak bola. Kita ini supporter biasa, kita ini pendukung dari hati timnas dari zaman ke zaman,
kalah menang kita selalu nonton di TV, berlangganan seperti beberapa TV kabel untuk nonton bola, atau bahkan mungkin nobar di kafe-kafe, resto-resto, coffee shop, sampai ke stadion. Ya, apapun hasilnya, melawan siapapun, kita selalu mensupport. Jadi tidak ada istilah kita ini ada tendensi tertentu untuk timnas. Kita kecewa. Kadang kita sekarang, terutama zaman media sosial, ini kita kadang-kadang memang jujur, terutama saya juga termasuk, mungkin kelepasan ngomong. Tapi seperti saya bilang, kita ini murni cinta timnas. Jadi sama seperti kita sebagai orang tua, kita mau ngatain anak kita apapun dengan cara keras, dengan cara halus, itu gak kita sebagai orang tua. Dan kita ini tidak dibayar loh. Kita ini tidak dibayar oleh pihak manapun. Kita ini murni penggemar sepak bola yang sangat mencintai timnasnya. Jadi jangan sampai kalau kita ini menghujat atau kita ini kecewa, itu kita kemudian balik kita dihujat, atau mungkin kalau saya bisa ngomong kasarannya, kita dikata-katain. Ya, saya sangat tidak setuju itu, terutama dengan beberapa komentator atau influencer bola yang sering sekali dengan kata-kata yang kasar. Supporter bola ini cinta mati dengan timnas. Wajar kalau mereka kecewa, kalau mereka ini, terutama kita ya, semua kita ini menyurahkan kekecewaan kita, baik ke pemain, ke timnas lawan, mungkin ke media sosial dengan kata-kata yang kurang bijak. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Kita memilih pelatih tidak bisa, kita mengubah susunan pemain tidak bisa, kita mempengaruhi kebijakan timnas juga tidak bisa. Yang kita bisa lakukan adalah menonton, mendukung, mensupport. Kalau menang dan kalau hasilnya bagus, kita bangga luar biasa. Kalau misalkan kalah, atau kalau misalkan tidak bagus hasilnya atau permainannya, kita bisa bilang ya dengan kasarnya ya, kita kritik atau kita hujat, itu hak kita. Kita tidak boleh disalahkan. Ingat, kita tidak ikut siapapun. Kita ini murni dari hati. Mau itu dari pelosok manapun, dari golongan manapun, begitu masuk stadion atau nonton TV bareng atau sendirilah katakanlah, kita ini hatinya untuk merah putih. Apalagi di zaman sekarang timnas sedang berjaya-jayanya, kita ini hati untuk merah putih. Jadi tidak boleh disalahkan. Faktor pertama seperti itu. Yang kedua, saya mau menyoroti tentang influencer bola, podcaster yang di channel YouTube atau di short atau di Instagram yang sering menyuarakan tentang kata-kata yang kurang bijak untuk para supporter bola seperti kami ini. Itu tidak boleh. Yang mereka boleh lakukan adalah mengedukasi dengan baik. Tidak boleh mereka ngata-ngatain kita. Siapa mereka? Mau mereka punya jutaan subscriber, mau mereka punya follower di mana-mana, terkenal, kaya segala macam, dari bola dapat engagement di mana-mana. Mereka itu bukan siapa-siapa. Mereka itu ada kepentingan, sedangkan kita tidak. Kita ini nggak dibayar. Kita ini murni untuk kemajuan sepak bola kita. Kalau cara kita salah, tolong dibimbing dengan baik, kata-kata bijak. Terutama kalau kita komen di platformnya mereka selalu beralasan, loh suka-suka gue, ini platform saya, mau ngata-ngatain orang, mau apa. Kalau nggak mau ya nggak usah di follow, ya, nggak usah di follow. Kan selalu seperti itu, atau di blok sama mereka. Nah, itu kurang bijak menurut saya, karena mereka ini edukator. Kita kasar, jangan ikut kasar, terutama ketika live, entah itu timnas, entah itu tim dari Eropa. Saya lihat ada beberapa komentator yang sering sekali berkata kasar, kata-kata binatang lah, anjing lah, apalah. Saya sangat mengkritisi itu. Siapa Anda? Bukan siapa-siapa. Menang pengalaman iya,
tapi kita sama-sama pecinta bola. Jangan menghujat supporter, meskipun supporter itu salah. Tidak boleh itu, tidak boleh. Jadi konten ini saya hanya buat untuk supaya kita tetap, tidak apa-apa, kita menyuarakan pendapat tidak masalah. Tapi tolong untuk pihak-pihak lain yang lebih berkepentingan, berpengalaman, didiklah kami secara baik. Berkomentarlah di medsos, terutama Anda ini yang mempunyai channel penting, live segala macam. Berkomentarlah yang baik, berkata-katalah yang bijak, dan mendidik kita dengan baik. Itu saja. Mungkin cukup itu saja dari saya. Salam sepak bola untuk semuanya. Semoga timnas kita makin maju. Salam olahraga, sehat selalu, dan selamat menyongsong Hari Raya Idul Fitri. Maaf lahir batin. Mohon dukung channel kami, like, subscribe, dan share. Terima kasih.